Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadhani, nomor pokok mahasiswa 073521111040. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh Pak Salkin Lutfi sebagai dosen pengampu. Nah, di sini tugasnya yaitu kita disuruh untuk menonton 3 video yang sudah dibagi lalu mempraktekannya. Nah, pada video 1 kita harus mempraktekkan 3 praktek atau 3 tugas. Lalu pada video 2 ada 4 tugas dan pada video 3 ada 1 tugas. Jadi langsung saja saya laksanakan tugas 1 pada video 1, yang dimana di sini kita disuruh untuk mempraktekkan driver class dan membuat objek. Buat 2 kelas yang saling berhubungan dalam satu package dan beda package. Nah, yang pertama saya buat dulu package-nya. Sini package-nya saya beri nama driver class dan object class. Lalu setelah itu saya membuat 2 kelas dalam satu package, dalam package driver class dan object class ini. Yang pertama saya buat yaitu penjumlahan .java dan package. Yang kedua saya buat yaitu driver class .java. Nah, di sini untuk driver class nanti saya isi untuk metode mainnya, dan untuk penjumlahan .java saya isi metode-metode yang saya gunakan seperti metode setter dan getter, dan juga saya buat setter dan getter, metode setter dan getter di kelas penjumlahan .java ini. Nah, pertama saya buat dulu pada penjumlahan .java. Di sini yang pertama pada kelas penjumlahan ini saya akan membuat properti. Di sini saya membuat sebanyak 3 properti dan saya kasih private, agar supaya properti atau value di dalam propertinya tidak bisa diubah secara bebas. Kemudian tipe datanya dari properti yang saya buat yaitu integer, dan properti yang pertama yaitu hasil nilai 1. Properti yang kedua yaitu nilai 2, dan properti yang ketiga yaitu hasil. Nah, setelah itu saya membuat metode untuk mengatur nilai pada variabel nilai. Yang pertama itu pada variabel nilai 1. Di sini metode yang saya gunakan yaitu metode setter dan getter. Saya buat dulu untuk setternya. Set nilai 1. Lalu dalam variabelnya saya kasih tipe datanya integer nilai 1. Ini this nilai 1 sama dengan nilai 1. Setelah itu saya buat untuk getternya. Nah, untuk getter sendiri di sini untuk voidnya kita harus ubah menjadi tipe data yaitu integer. Lalu di sini kita ubah menjadi get nilai 1. Nah, di sini kita kasih kosong saja, lalu kita return nilai 1. Setelah itu kita buat lagi setter dan getter untuk nilai 2. Pertama yaitu set nilai 2. Di sini kita masukkan tipe datanya integer nilai 2. Lalu this nilai 2 sama dengan
nilai 2. Lalu kita buat untuk getternya. Get nilai 2. Return nilai 2. Nah, lalu untuk hasilnya kita buat saja untuk getternya. Itu di sini kita ganti voidnya menjadi tipe datanya karena ini kita membuat getter. Beda dengan setter, kita biarkan saja voidnya. Get hasil. Hasil lalu return hasil. Setelah itu kita membuat metode untuk melakukan operasi penjumlahan nilai 1 dan nilai 2. Sini namanya penjumlahan. Lalu di dalamnya sini hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, setelah itu kita buat pada driver kelasnya, yaitu kita buat main metodenya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita buat metode atau setelah membuat main metodenya, kita membuat objek dari kelas penjumlahan. Di sini kita panggil dulu kelas penjumlahannya. Kita buat objek new saja. Nah, di sini kita panggil kelas penjumlahan. Lalu objeknya saya kasih nama penjumlahan 1. Nah, setelah membuat objek, kita membuat kita membuat set nilai pada objek penjumlahan 1. Sini kita panggil dulu penjumlahan 1 titik set nilai 1. Lalu di sini kita mengatur nilai satunya. Nilai 1 saya atur nilainya itu 75. Begitu juga dengan nilai 2. Kita panggil dulu objeknya penjumlahan 1 dot set nilai 2. Kemudian nilai 2-nya saya kasih 65. Setelah itu kita memanggil metode penjumlahan pada objek penjumlahan 1. Kita panggil dulu penjumlahan 1 dot penjumlahan. Nah, lalu yang terakhir kita menampilkan hasil penjumlahannya. Out. Lalu di sini saya mempercantik saja tampilannya, hasil dari, kemudian kita concat, kita panggil penjumlahan jumlahan 1 dot get nilai 1. Nah, setelah itu kita concat, lalu saya tambahkan saja di sini tambah agar pada outputnya diketahui bahwa ini tambah.
Kemudian kita panggil lagi penjumlahan 1 dot get nilai 2. Kemudian kita tambah, maaf di sini dia belum terbaca ya, ada kesalahan. Kita panggil dulu lagi objeknya, penjumlahan kita tampilkan dulu menggunakan perintah sysout print, lalu di sini hasil dari, kemudian kita panggil objeknya penjumlahan 1 get nilai 1, kemudian tambah, lalu kita concat, panggil penjumlahan 2, maksudnya penjumlahan 1 dot get nilai 2. Nah, setelah itu concat lagi penjumlahan 1 penjumlahan, ini ada kesalahan, kita coba lagi ulang, penjumlahan 1 get nilai 2. Dan kita concat, lalu kita panggil lagi penjumlahan 1 get hasil. Nah, setelah itu maaf di sini ada kesalahan. Saya lihat dulu kesalahannya. The left hand side must be a variable. Bentar, kita lihat di sini ada kesalahan. Itu 1 bit nilai 2. Oh, mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Saya lihat dulu kesalahannya. Tutup kurung. Nah, sudah. Sekarang kita coba running untuk melihat hasil dari atau output dari program yang kita buat ini. Di sini kita menggunakan set nilai 1 karena pada penjumlahan ini kita membuat metode setter dan getter. Jadi nilainya kita setting di metode mainnya di sini. Yaitu nilai 1 mempunyai value 75 dan nilai 2 mempunyai value 65. Jadi 75 ditambah 65 sama dengan 140. Coba kita running lagi. Sini kita menggunakan setter dan getter. Jadi nilai satunya kita setting yaitu 75, kemudian nilai 2-nya yaitu 65. Lalu setelah itu dia akan mengeksekusi metode penjumlahan yaitu hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Jadi nilai 1 ditambah nilai 2 ini sama dengan 140. Jadi untuk tugas 1 pada video 1 kita tandai dulu untuk selesai.
Nah, mohon maaf, tadi sebenarnya belum selesai karena di sini kita disuruh membuat dua kelas yang saling berhubungan dalam satu package dan beda package. Nah, ini saya baru buat dalam satu package. Sekarang saya membuat untuk beda package. Saya pindahkan saja yang penjumlahan Java ini ke video 1. Saya keluarkan dari package driver class dan object class. Nah, di sini kita lihat nanti perbedaannya. Masih proses. Nah, di sini untuk penjumlahan Java dia berada atau package-nya di video 1, sedangkan untuk driver class-nya dia ada di driver class, package-nya di driver class dan object class. Jadi sudah beda package. Nah, perbedaannya dari beda package dan satu package yaitu kalau beda package kita harus menggunakan import ke dimana file itu berada. Yaitu kalau kita tidak menggunakan import, coba di sini kita kasih komentar, maka program ini akan error. Jadi kita harus menggunakan import baru kita bisa running program ini. Kita coba lagi sekali lagi running. Nah, sudah berhasil. Baik. Jadi tugas 1 sekarang sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk tugas kedua dari video 1, yaitu mempraktekkan increment dan decrement. Increment dan decrement.java. Nah, lalu saya buat kelas method main-nya. Nah, setelah itu saya deklarasikan dulu contoh di sini. Datanya kita gunakan integer, kemudian A ini nilai awalnya saya kasih 15. Lalu kita increment. Kita cetak, kita menggunakan increment, sysout, pnln, kita increment terlebih dahulu. Ini A++. Kita coba running. Nah, hasilnya masih tetap 15. Coba kita increment, tapi kita taruh plus-plusnya di depan, baru A. Kita coba running, kita lihat perbedaannya. Nah, dia langsung menjumlahkan menjadi 17. Setelah itu kita lakukan untuk decrement. Di sini decrement saya coba menggunakan yang baru yaitu integer B. Nilai awalnya saya kasih 20. Lalu saya decrement di sini minus B. Kita coba running. Nah, di sini dia 19. Dia langsung mengurangkan baru dia cetak. Kita coba kalau kita decrementnya atau minus-minusnya kita taruh di belakang. Kita lihat perbedaannya. Kita running lagi untuk melihat perbedaannya. Sini sama, dia langsung mengurangkan dan hasilnya 19.
Lalu berarti untuk increment dan decrement sudah selesai saya praktekkan. Selanjutnya kita masuk untuk tugas ketiga dari video 1, yaitu mempraktekkan alamat string di dalam memori dan perbandingan string. Itu sama dengan equals dan equals ignore case. Kita buat dulu. Di sini kita buat terlebih dahulu. Kita kasih nama string dot java. Lalu setelah itu kita buat main metodenya. Lalu di sini kita coba string x, kemudian string x, lalu value-nya yaitu Fikri. Nah, di sini setelah itu kita coba cetak. Baru kita sini sistem ident system dot identity hashcode x. Kita lihat posisinya. Nah, untuk Fikri dia berada di dalam memori, posisinya yaitu ini. Setelah itu coba kita membuat variabel ini x sama dengan x sama dengan x ditambah Ramadhani. Lalu kita print. Kita lihat apakah dia berada di memori posisi di memori yang sama atau berbeda. Nah, untuk Fikri dia berada di posisi ini. Kemudian untuk Fikri ditambah Ramadhani di dalam memori dia berada di posisi yang ini. Nah, selanjutnya kita buat untuk perbandingan string. Perbandingan string di sini kita pakai saja yang string Fikri. Kita kasih komentar saja yang ini. Lalu di sini kita pakai string Fikri, kita print out println lalu x. Oh, mohon maaf, kita harus tambah satu lagi karena kita membuat perbandingan. Jadi kita tambah dulu string y. String y sama dengan Ramadhani. Lalu kita print, kita buat perbandingan. Wah, ini perbandingannya terlalu jauh. Di sini kita buat saja masih tetap Fikri, tapi F-nya F kecil. Lalu kita print sysout. Kemudian di sini x di dalam parameternya kita isi x sama dengan y. Lalu kita running.
Nah, di sini false. Di sini string X-nya memiliki kapital pada huruf F atau huruf pertama, sedangkan string Y tidak ada huruf kapital di dalam value-nya. Di Fikri ini tidak menggunakan huruf kapital. Jadi ketika kita print, maka outputnya yaitu false. Coba kita menggunakan yang kedua, yaitu equals. Kita coba system out. Lalu di dalam parameternya kita kasih x tick equals b y maksud saya. Kemudian kita coba running. Nah, di sini untuk dot equals juga dia masih sama, yaitu outputnya false. Karena di string X value-nya Fikri huruf F itu huruf kapital, sedangkan untuk string Y huruf F-nya itu tidak kapital. Yang terakhir kita coba untuk equals ignore case. Sysout, lalu X, kemudian equals ignore case Y. Kita coba running. Nah, di sini untuk X equals ignore case Y hasilnya true. Perbedaannya untuk sama dengan dan dot equals dan juga dot equals ignore case, yaitu untuk sama dengan dan juga dot equals dia membandingkan termasuk pada huruf kapital dan huruf biasa atau huruf kecil. Walaupun value-nya sama, dia tetap membandingkan huruf-huruf yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk equals ignore case, apabila value-nya sama, dia membandingkan tanpa memandang huruf yang ada di dalamnya, baik itu huruf kapital maupun huruf kecil, maka hasilnya akan true atau sama. Selanjutnya kita lanjut untuk membuat tugas 1 dari video 2, yaitu mempraktekkan menggunakan kelas scanner. Kita buat dulu, yaitu di sini saya bernama scanner test.java. Nah, lalu langsung saja kita buat metode mainnya. Kemudian yang pertama yaitu saya membuat scanner untuk menerima input dari user. Atau kita buat dulu objek baru dengan menggunakan scanner. Kemudian objeknya di sini kita tulis scanner. Scanner. Lalu nama objeknya yaitu input. Kemudian karena scanner, jadi di sini kita harus menggunakan system.in. Nah, di sini dia masih warna merah karena kita belum melakukan import. Jadi untuk itu kita tinggal klik di quick fix, lalu klik import. Nah, sudah. Setelah itu saya membuat variabel yang dimana variabelnya saya buat dua. Yang pertama yaitu variabel nama dengan tipe data string. Dan properti atau variabel kedua yang saya buat yaitu umur dengan tipe datanya integer. Setelah itu saya akan menampilkan pesan untuk meminta input nama dari user. Nah, ini saya menggunakan sysout_print saja, dia tidak menggunakan system out print line karena nanti dia namanya dimasukkan di baris baru. Di sini saya tulis saja masukkan
nama Anda. Nah, lalu saya juga akan meminta inputan dari nama si user menggunakan scanner. Di sini saya buat nama nama sama dengan input scanner. Oh, maksudnya menggunakan scanner, tapi di sini kita menggunakan next line. Karena nama ini bertipe data string. Setelah itu saya akan menampilkan pesan untuk meminta input umur dari user. Kita print dulu. Sama kita pakai sistem print saja, tidak pakai sistem print line. Di sini kita masukkan berapa umur Anda. Nah, setelah itu kita akan menerima input angka dari user menggunakan scanner. Angka di sini yang saya maksud yaitu umur dari user dengan menggunakan scanner. Itu kita masukkan umur sama dengan input next int, karena umur bertipe data integer. Lalu yang terakhir yaitu kita menutup scanner dengan perintah input.close. Nah, kemudian yang terakhir kita menampilkan outputnya, yaitu dengan sysout. Sini kita menggunakan print line saja. Ini nama saya. Concatenya kita panggil nama. Lalu tambahkan lagi umur saya. Panggil umur. Nah, sudah. Sekarang coba kita running programnya. Masukkan nama Anda. Di sini saya masukkan Fikri Ramadhani. Umur 19. Nama saya Fikri Ramadhani. Umur saya 19. Nah, coba kita tes untuk mengubah tampilannya. Kita lihat dulu di sini. Apakah dia berubah? Kita save dulu. Nama Fikri Ramadhani. Umur 19. Nah, dia masih tetap. Udah, yang penting programnya sudah jadi saja. Jadi, untuk tugas 1 dari video 2, kita tandai dulu selesai. Sekarang kita lanjut untuk membuat tugas 2 dari video 2, yaitu mempraktekkan if else. Di sini untuk if else-nya saya membuat kelas yaitu jenis sepatu.java. Nah, lalu langsung di dalamnya saya buat metode main-nya. Main. Nah, setelah itu saya membuat properti. Di sini properti yang saya buat itu satu saja dengan tipe data int.
atau integer, dan propertinya itu masukkan. Nah, setelah membuat properti, saya membuat objek dari kelas scanner, yaitu kita buat dulu new. Nah, untuk objek kita ganti scanner. Nah, setelah itu untuk nama objeknya kita ganti menjadi input. Nah, karena scanner, jadi di sini kita harus sistem .in. Setelah itu baru kita menginputkan nilai pada properti, yaitu pada properti masukan. Di sini yang pertama kita buat keterangan dulu, kita print dulu agar nanti tidak salah saat memasukkannya. Sini kita masukkan jenis sepatu. Nah, jenis sepatu ini kita masukkan dalam bentuk angka. Jadi di sini saya kasih dalam kurung angka. N angka 1 yaitu untuk high. Lalu angka 2 untuk low. Lalu di sini kita panggil objek masukan sama dengan input titik next int, karena bertipe data integer. Nah, setelah itu kita tutup scannernya, input.close. Setelah itu kita masuk pada kondisi if. Baru di sini kita panggil objeknya itu masukkan sama dengan 1. Kemudian di sini dia mau mencetak harganya, yaitu harganya sebesar 300.000. Contoh di sini kita pakai 300.000. 000. Kemudian kita masuk pada kondisi else. Di sini kita gunakan yaitu elif. Kita gunakan elif. Mohon maaf, di sini harusnya sebentar, saya hapus dulu. Harusnya ada ini. Baru kita print. Out. Harganya sebesar 300.000. Baru setelah itu kita masuk pada kondisi elif atau else if. Else if masukkan dengan 2. Sini dia mau mencetak yaitu harganya sebesar Rp 200.000.
Udah, kita coba untuk running. Kita lihat hasil runningnya. Itu masukkan jenis sepatu. Yang pertama yang kita masukkan yaitu 1 atau high. Nah, harganya yang muncul sebesar 300.000. Coba kita running sekali lagi untuk kita memasukkan yang jenisnya low. Kita lihat di sini jenis sepatu kita ketik 2. Nah, harganya sebesar 200.000. Tadi saat kita membuat objek scannernya, kita tidak perlu import seperti video sebelumnya atau seperti pada praktek sebelumnya, karena dia otomatis langsung mengimport di sini. Baik, jadi untuk tugas 2 dari video 2 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut untuk tugas ketiga dari video 2, yaitu mempraktekkan switch case dan break. Di sini saya buat di sini yaitu umur, scanner.java. Nah, lalu langsung saya buat metode mainnya. Kemudian setelah itu saya membuat objek scanner untuk menerima input dari user. New, sini kita buat yaitu scanner. Kemudian di sini kita pakai nama objeknya yaitu input. Nah, dia otomatis muncul import di atas. Namun di sini warna merah karena kita harus memasukkan system.in. Setelah itu saya membuat properti yang di sini properti yang saya buat yaitu umur dengan tipe data integer. Baru setelah itu saya akan menampilkan pesan untuk meminta inputan umur dari user. Masukkan umur Anda. Kemudian di sini saya buat dalam bentuk angka. Satu lebih dari 17 tahun. 2 kurang dari 17 tahun. Setelah itu saya akan menerima input umur dari user menggunakan scanner. Sini saya panggil yaitu umur sama dengan input tick next int. Kemudian saya akan menggunakan switch case untuk memeriksa umur yang diinputkan oleh user. Switch, kuncinya sini umur. Case 1, filenya kita isi 1 saja. Lalu di sini kita print menggunakan sysout print line. Di sini umur Anda sudah lebih dari 17 tahun. Kita break. Kemudian kita tambahkan lagi satu case. Case 2.
Kita print sys out. Nah, di sini umur Anda masih di bawah 17 tahun. Lalu nilai defaultnya kita print saja, karena ini contoh yang sederhana, jadi kita print di sini inputan atau kita print saja umur yang Anda masukkan salah. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menutup scannernya. Itu dengan menggunakan perintah input.close. Nah, setelah itu kita coba untuk running programnya. Nah, di sini sudah ada masukkan umur Anda dalam kurung angka 1 lebih dari 17 tahun, 2 kurang dari 17 tahun. Kita masukkan 1. Nah, yang muncul itu umur Anda sudah lebih dari 17 tahun. Coba kita running ulang, kita coba running lagi. Sini kita disuruh masukkan umur, kita pilih saja 1, 17 tahun. Nah, coba kita running, apa yang terjadi jika kita masukkan 2. Masukkan 2, berarti umur yang Anda masukkan salah. Oh, mohon maaf, saya belum break. Jadi di sini break dulu. Baru kita coba running sekali lagi. Satu. Umur Anda sudah 17 tahun. Saya running ulang. Saya masukkan 1. Berarti yang muncul umur Anda sudah lebih dari 17 tahun. Saya running lagi. Kita lihat kalau saya masukkan 2. Umur Anda di bawah 17 tahun. Nah, kita coba untuk memasukkan selain angka 1 dan 2. Kita coba masukkan angka 666. Maka yang akan dieksekusi yaitu umur yang Anda masukkan salah atau defaultnya. Baik, untuk tugas 3 dari video 2 sudah selesai, jadi kita tandai dulu. Selanjutnya kita lanjut untuk membuat tugas keempat dari video 2, yaitu mempraktekkan looping. Yaitu looping while, for, dan do while, dan break, dan continue. Sangat banyak dannya. Kita buat saja di sini, kita beri nama kelasnya itu looping.java. Kemudian di dalamnya langsung kita buat metode main-nya. Nah, setelah itu saya buat satu properti, saya beri nama propertinya x dengan tipe data integer. Kemudian x ini memiliki nilai awalnya itu 10. Lalu kita masuk ke perulangan for. Kita pakai for i saja. Int kita hapus. Lalu kita ubah x-nya dari i menjadi x dengan 10 ketika x. Kemudian di sini x dia kurang dari 17, maka dia
X plus plus. Kemudian di sini kita print X. Coba kita running. Kita lihat hasil runningnya. Itu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, for ini dia akan terus berulang selama nilainya memenuhi. Nah, dia berhenti ketika tidak memenuhi syarat. Ini kita kasih komentar. Oh. Kasih komentar. Nah, kita lanjut lagi ke perulangan while. While X-nya kurang dari, sini saya ganti 15. Kita print X. Lalu di sini X kita increment dia to X plus plus. Kemudian kita running. Nah, karena 15 jadi dia mulai dari 10, 11, 12, 13, 14. Perulangan ini sama seperti for, dia akan terus berlanjut selama memenuhi kondisinya. Jadi selama dia masih kurang 15, maka dia masih akan tetap melakukan perulangan. Kita kasih komentar lagi. Kemudian kita lanjut untuk do while. Sini kita ketik do. Lalu dalam sini kita masukkan sysout print X. Kemudian X kita increment dia X plus plus. Kemudian di sini kita karena menggunakan while, jadi di sini while while-nya X kurang dari 19. Nah, kita coba. Kita lihat di sini ada kesalahan. Do out X plus plus lalu while X kurang dari 19. Nah, kita coba untuk maaf, ini harus sebelah sini. Kita lihat dulu, di sini masih ada kesalahan. Kita hapus. Nah, kita coba untuk running. Nah, di sini untuk do while sendiri dia akan mengerjakan print X-nya, lalu dia increment, dan dia akan terus berlanjut selama nilai X-nya masih kurang dari 19. Ketika nilai X-nya sudah sama dengan atau lebih dari 19 atau sudah tidak memenuhi kondisi, maka dia akan berhenti. Baik, untuk tugas keempat dari video 2 kita tandai dulu selesai. Selanjutnya kita lanjut untuk membuat
tugas yang terakhir yaitu tugas dari video 3, yaitu mempraktekkan array dan mencetak dan mengisi array menggunakan for. Di sini saya buat saja namanya 2 dimensi array.java. Nah, di dalamnya sini kita buat dulu kelas maksud saya main metodenya. Nah, setelah membuat main method, kita membuat objek array multidimensi. Sini kita buat dulu objek. Dan di sini kita pakai string. Sini karena 2 dimensi. Nah, lalu untuk yang ini kita hapus. Di sini objeknya kita beri nama data. New string. Nah, di sini kita ingin 2 saja. 2 kali 2. Nah, setelah itu kita menggunakan scanner untuk memasukkan kita juga maksudnya buat satu objek dengan menggunakan scanner. Sini kita menggunakan namanya input. Kemudian di sini tidak lupa system.in. Nah, sudah. Setelah itu kita membuat perulangan untuk menginput dan juga memasukkan data ke dalam array. Di sini kita gunakan perulangan for. Kita pakai for i saja. Int i sama dengan 0. Kemudian sini i plus plus. Lalu di dalam sini kita cetak sysout. Itu kita pakai print saja. Lalu di dalamnya yaitu masukkan nama. Nah, setelah itu kita kita panggil objek data. Lalu dengan array. Kemudian di sini arraynya kita mulai dari kita manfaatkan perulangannya yaitu i di array 0. Kemudian sama dengan input next line. Setelah selesai kita print untuk yang kedua. Sini kita masukkan saja, kita jangan pakai print line. Masukkan tinggi Anda. Nah, setelah itu kita panggil lagi. Di sini kita menggunakan array, kemudian perulangannya i di array 1 dengan input next line. Nah, lalu setelah itu
kita membuat perulangan untuk mencetak array. 2 for kita pakai perulangan yang ini. Indeksnya di sini karena i sudah terpakai, kita pakai saja j. J sama dengan 0. J sama dengan 0. Lalu di sini j kurang dari array length, maka j plus plus. Setelah itu di sini kita print. Di sini bukan array, tapi di sini kita pakai data saja, data dot length, sama seperti di atas. Data dot length sysout print. Lalu di sini kita masukkan nama, lalu kita concat, kita panggil yang tadi yang kita buat, yaitu data. Data di array j, perulangan array j indeks 0. Begitu juga dengan tinggi, kita masih menggunakan sysout. Kemudian di sini tinggi, lalu kita concat dengan data, lalu kita pakai array j yang 1. Nah, setelah itu kita tutup untuk scannernya. Nah, kita coba untuk running. Ini kita masukkan namanya Dani, tingginya 168. Dan yang lagi kita masukkan namanya, karena array multidimensi dan kita isi 2, jadi kita isi sebanyak 2 kali. Yang kedua yaitu Fajri, tingginya 169. Nah, muncul namanya Dani, tingginya 168, dan namanya Fajri, tingginya 169. Jadi untuk tugas-tugas yang ada dari video 1, video 2, dan video 3 sudah selesai. Jadi saya rasa cukup yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.